Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan nomor induk mahasiswa 15142001, kelas 4C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu pendidikan IPS di SD. Filsafat berasal dari kata philos yang artinya berpikir, dan sophia artinya kebijaksanaan. Berpikir artinya mengolah data indrawi menjadi pengertian atau proses mencari makna. Nah, kebijaksanaan sendiri artinya pengambilan keputusan yang memihak pihak yang lemah. Nah, dengan demikian, filsafat dapat diartikan berpikir mendalam tentang data indrawi dan pengambilan keputusan yang memihak pada pihak yang lemah. Nah, kemudian filsafat pendidikan adalah ilmu yang menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaan pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ontologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat substansi dan pola organisasi ilmu pendidikan. Yang kedua, epistemologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat objek formal dan material ilmu pendidikan. Yang ketiga, metodologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan. Dan yang keempat, aksiologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat nilai kegunaan, teoris dan praktis ilmu pendidikan. Nah, filsafat pendidikan IPS merupakan filsafat praktik pendidikan, yakni praktik tentang pendidikan ilmu sosial agar peserta didik mampu memahami masalah-masalah sosial dan dapat mengatasinya serta mengambil keputusan tepat terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, unsur-unsur dalam filsafat pendidikan IPS yang harus diteliti. Yang pertama, ada perkembangan sosial. Nah, manusia adalah individu yang nyata yang dapat dilihat dari kerja mereka atau dari kondisi real kehidupan mereka. Nah, itulah hakikat keberadaan manusia dan hakikat hasil kerja mereka. Pernyataan ini dapat dibuktikan secara empiris. Sebagai makhluk individu, manusia dapat dilihat dari kondisi realnya atau kehidupan nyatanya. Nah, manusia dan masyarakat hidup, berubah dan berkembang dari cara mereka membuat barang-barang material untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang kedua, ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial dilahirkan dari keadaan sosial, yaitu ide, gagasan, dan pikiran yang ada pada manusia. Nah, itu adalah realisasi dari interaksi antara manusia dalam kegiatannya memproduksi barang-barang material atau dalam keadaan sosial. Nah, manusia adalah produsen gagasan-gagasan rohaniah yang dinyatakan dalam kata-kata, misalnya dalam filsafat, hukum, ajaran moral, ideologi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ada ideologi sosial. Ideologi sosial adalah bangunan atas suatu masyarakat, yaitu sistem keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Ideologi itu berdasarkan pada basis. Nah, yang keempat, ada perjuangan sosial. Perjuangan sosial ialah tindakan masyarakat untuk mengubah sistem sosial yang berlaku sesuai dengan perkembangan tenaga produktif masyarakat. Yang kelima, ada perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ialah bergantinya sistem politik dan sosial suatu masyarakat, pada umumnya melalui revolusi. Negara dan revolusi merupakan dua sisi pada satu keping mata uang. Negara lahir karena adanya revolusi, dan revolusi lahir karena adanya negara yang menindas rakyatnya. Yang keenam, pemimpinan sosial. Dalam sejarah perkembangan masyarakat, setiap kelompok ataupun golongan manusia ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi pengikut, atau bisa kita sebut dengan massa. Nah, pemimpin dan massa ini merupakan dua sisi dari keping mata uang. Artinya, pemimpin dan massa itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nah, IPS hadir sebagai kajian akademik merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bidang praktik pendidikan. Nah, komitmen kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan pengetahuan sosial dan humaniora yang bisa dikemas secara psikologis untuk tujuan pendidikan dan kajian sosial serta humaniora untuk program pendidikan tingkat sekolah. Nah, pendidikan IPS merupakan kemasan pengetahuan yang telah dipertimbangkan secara psikologis untuk kepentingan pendidikan. Nah, contoh tentang pembelajaran sosial pendidikan IPS. Yang pertama, pendidikan IPS harus secara fungsional berhubungan dengan kebutuhan
dan minat dari yang ada sekarang. Nah, seperti masalah demokrasi, HAM, keadilan, krisis, konflik, kesejahteraan, kelangkaan, pengolahan, wabah, bencana, globalisasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua, isi studi sosial IPS harus diatur mengenai tolak dan permasalahan-permasalahan yang disajikan. Sebaiknya juga subjek yang disajikan harus berhubungan dengan dikombinasikan atau terpadu untuk penyelidikan kontemporer, sehingga dapat tercapai yang efektif. Yang ketiga, metode pembelajaran IPS terkait dengan kehidupannya. Masalah yang dipelajari harus merupakan seleksi dari beberapa sumber dan pengetahuan, serta sesuai kebutuhan murid dan masyarakat umumnya. Nah, pengembangan pribadi sosial melalui IPS tidak langsung tampak hasilnya, tetapi setidaknya melalui pendidikan IPS akan membekali kemampuan seseorang dalam pengembangan diri melalui berbagai keterampilan sosial dalam kehidupannya. Nah, tujuan daripada filsafat pendidikan IPS sendiri, yang pertama itu memberikan landasan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, membantu memperjelas tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan. Nah, tujuan daripada pendidikan IPS sendiri berdasarkan filosofi negara. Nah, dirumuskan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: membentuk manusia, membangun dan berpancasila, membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, meliputi pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dan dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa. Nah, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai ketentuan yang termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan tujuan itu, kira-kira apa yang ingin dicapai? Nah, dikaitkan dengan kebutuhan tentang kehidupan yang akan dihadapi anak-anak berdasarkan kurikulum 2004 bahwa pengetahuan sosial itu bertujuan untuk yang pertama, mengajarkan konsep-konsep sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inquiry, memecahkan masalah dalam keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial. Nah, menurut Nursid Sutmaja 2006, pada tujuan pendidikan IPS itu yang mana membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Menurut Umar Himalik pada 1992, tujuan pendidikan IPS sendiri ialah berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, sikap hidup dan belajar. Yang ketiga, nilai-nilai sosial dan sikap. Yang keempat, keterampilan. Nah, lebih jauh lagi, Nurman Sumantra menjelaskan bahwa pendidikan IPS adalah suatu sintetik dan disiplin yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Maknanya adalah pendidikan IPS bukan sekedar mensintesiskan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Bahwa pendidikan IPS itu memuat 3 subtujuan. Yang pertama sebagai pendidikan kewarganegaraan, yang kedua sebagai ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin-disiplin ilmu. Nah, yang ketiga sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat, kemudian dikaji secara sejarah pendidikan IPS di Indonesia. Nah, IPS disebut sebagai bidang keilmuan yang sangat dinamis karena mempelajari keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya. Nah, pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Nah, perkembangan kurikulum IPS tampak mulai dari istilah yang digunakan pada setiap kurikulum dan isi materi yang dimuat dalam setiap kurikulum, serta pendekatannya pada kurikulum tahun 1964 sampai 1968. Digunakanlah istilah kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial. Dengan struktur kurikulum, mata pelajaran kelompok dasar dan kelompok cipta atau kelompok khusus untuk kurikulum tingkat madrasah aliyah maupun SMA. Nah, mulai kurikulum 1975 sampai 1994 menggunakan istilah IPS untuk penamaan kurikulum pada setiap jenjang dengan struktur mata pelajaran inti dan tambahan untuk kurikulum madrasah aliyah dan SMA.
Nah, isi materi yang dipelajari pada setiap kurikulum juga mengalami perkembangan pada kurikulum 1964 sampai 1968. Nah, materi yang termuat di dalam kurikulum IPS meliputi sejarah, geografi, ekonomi, maupun pendidikan moral Pancasila atau PPKN. Sedangkan untuk kurikulum 1975 memuat materi ilmu sosial, sejarah, geografi, ekonomi, koperasi, PPKN, dan tata buku dagang, yang mana itu pada jenjang pendidikan SMA. Nah, pada kurikulum 1994 muatan materi kurikulum IPS untuk jenjang pendidikan menengah mengalami perkembangan dengan dimuatnya mata pelajaran sosiologi, antropologi, dan politik dengan pendekatan yang terpisah. Nah, pengembangan kurikulum ilmu sosial menjadi IPS sejak tahun 1975 dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama yakni sejarah atau pengalaman hidup masyarakat yang labil di masa lalu dan laju perkembangan teknologi ke depan yang perlu disikapi agar peserta didik yang dihasilkan relevan dengan kondisi yang akan dihadapi dalam masyarakat. Dalam perjalanan sejarah Indonesia setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami banyak perubahan. Misalnya pada tahun 1947, kurikulum pada saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum yang ada saat itu masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Keadaan kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan di awal kemerdekaan haruslah membangun semangat kebangsaan dan semangat patriotisme. Nah, pada konsep pendidikan yang esensial saat itu adalah membaca, menulis, dan berhitung. Nah, mata pelajaran ilmu bumi yang diajarkan pada kelas 3, sejarah mulai diajarkan pada kelas 4, ilmu alam baru diajarkan pada kelas 5 dan 6. Nah, mata pelajaran di SMP seperti bahasa, ilmu pasti, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan ekonomi. Nah, siswa yang naik kelas 3 dikelompokkan kelas 3A atau kelompok sosial dan ekonomi, dan kelas 3B kelompok ilmu pasti dan pengetahuan alam. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Nah, kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan sudah mulai mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Kurikulum 1952 diarahkan pada setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1964, pemerintah Orde Lama kembali menyempurnakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum tersebut dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran dalam kurikulum tersebut bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan jasmani. Nah, pada kurikulum tahun 1968 merupakan kurikulum pembaharuan dari kurikulum tahun 1964, yakni perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi dan pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, kurikulum itu bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, seiring dengan perkembangan masuknya istilah social studies ke dalam acuan kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun 1970-an telah ditawarkan konsep istilah tersebut. Nah, pada pertemuan ilmiah dalam sebuah seminar nasional Indonesia tentang civic education pada tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah, dalam paparan seminar tersebut ditawarkan 3 istilah untuk dimasukkan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, istilah pengetahuan sosial, kedua studi sosial, dan yang ketiga ilmu pengetahuan sosial. Kesimpulannya bahwa ilmu pengetahuan sosial bukanlah disiplin ilmu, melainkan suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu
seperti ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi. Dan humaniora, aspek norma, nilai bahasa, seni, dan budaya. Meskipun pengetahuan sosial sesungguhnya sudah melekat pada diri seseorang, namun IPS perlu dipelajari dan diajarkan kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan pengetahuan sosial alamiah itu belum cukup mengingat kehidupan masyarakat dengan segala persoalannya. Nah, itu pun masih makin berkembang. Nah, untuk menghadapi perkembangan yang terus-menerus tersebut, diperlukan pendidikan formal, khususnya pendidikan IPS di jenjang sekolah. Nah, pendidikan IPS bertujuan membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, serta bagi masyarakat dan negara. Nah, untuk merealisasikan tujuan ini, maka proses pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan ataupun kognitif maupun keterampilan, melainkan meliputi juga aspek akhlak dalam menghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, hambatan, dan persaingan. Nah, melalui pendidikan IPS, peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan mental intelektualnya menjadi warga negara yang berketerampilan dan berkepedulian sosial serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, guru IPS di SD perlu memiliki wawasan tujuan dan arah yang hendaknya dipertimbangkan ketika mengembangkan materi pembelajaran. Itulah hasil dari pembahasan saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.